Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Teknik Sipil. Perkenalkan, saya Lisa Oxrinelvia. Saya adalah dosen program studi Sarjana Teknik Sipil, Fakultas Teknik Sipil dan Perencanaan Universitas Trisakti. Spesialisasi bidang keilmuan saya adalah mengajar di bidang teknik sipil, yaitu konsentrasi struktur. Mata kuliah yang saya ampu adalah struktur beton bertulang 1, struktur beton bertulang 2, teknologi bahan, perancangan bangunan sipil, serta metode penelitian dan statistika. Dalam kesempatan kali ini, saya akan menyajikan sebagian dari materi teknologi bahan sesuai kurikulum operasional MBKM dengan bobot adalah 2 SKS yang akan dilaksanakan di semester genap. Sebelumnya saya menjelaskan lebih lanjut mengenai teknik pengajaran saya. Terlebih dahulu saya akan menjelaskan tentang deskripsi singkat mata kuliah, luaran yang diharapkan, dan mode pembelajaran pada mata kuliah teknologi bahan. Dengan mengikuti mata kuliah teknologi bahan, mahasiswa dapat memahami hal berikut. Mampu menjelaskan teknologi pembuatan beton dan bahan material dan penyusunnya. Mahasiswa mampu menghitung dan menganalisis ayakan dari material agregat. Mahasiswa mampu menghitung dan menganalisis rancang campuran beton berdasarkan SNI. Mahasiswa mampu menganalisis perhitungan kekuatan tekan dan lentur beton serta tarik baja tulangan. Mahasiswa mampu menjelaskan pekerjaan pembuatan beton dan cara pengujian beton di lapangan. Materi yang dibahas dari pertemuan minggu 1 sampai dengan 16 yang sesuai dengan RPS adalah pengenalan teknologi bahan serta peraturan atau standar-standar yang digunakan, metode teknik bahan yang terbaru serta bahan campuran beton ramah lingkungan, fungsi semen, tipe semen serta proses pembuatannya, fungsi dan persyaratan agregat halus, agregat kasar, serta ketepatan dalam menghitung gradasi agregat dan ketepatan dalam menggambarkan gradasi agregat. Persyaratan air yang digunakan dalam campuran beton, serta admixtures yang berdasarkan ASTM. Pengaruh penggunaan fly ash dalam campuran beton, mix design untuk beton, proses pengadukan beton, transportasi, workability, pemadatan beton segar, serta proses perawatan beton. Kuat tekan secara karakteristik, baik secara analitis dan histogram. Menjelaskan pengujian lentur beton, menjelaskan pengujian lapangan dengan metode non-destruktif dengan hammer test, UVV, serta pengujian lapangan dengan metode destruktif dengan core drill. Terakhir, proses pengujian baja, menghitung, dan menganalisis kekuatan tarik baja serta grafik tegangan dan regangan. Nah, setelah kita tahu gambaran singkat mata kuliah teknologi bahan yang saya ampu, selanjutnya saya akan menjelaskan metode teknik pengajaran saya dengan metode DIA. Teknik yang pertama adalah delivery. Bagaimana saya menyampaikan materi perkuliahan kepada mahasiswa sesuai dengan RPS? Ada 2 strategi yang akan saya gunakan pada perkuliahan saya. Yang pertama adalah penggunaan textbook dengan karangan E.M. Neville dan J.G. Brooks yang berjudul Concrete of Technology, dan juga penggunaan textbook Chemistry of Cement dan karangan Lea. Textbook ini adalah dalam menggunakan bahasa Inggris yang wajib digunakan oleh mahasiswa supaya membiasakan mahasiswa saya untuk mengenal kosakata dan salah istilah-istilah yang digunakan dalam teknologi beton. Yang kedua adalah pembahasan case study setiap minggu, dan mahasiswa akan menyampaikan hasil perhitungan baik yang dikerjakan secara berkelompok ataupun perorangan, di mana selanjutnya saya sebagai dosen akan melakukan koreksi terhadap soal yang diberikan. Teknik yang kedua adalah interaction. Bagaimana saya berinteraksi dengan mahasiswa selama mengikuti perkuliahan teknologi bahan ini. Ada beberapa media komunikasi yang saya gunakan selama masa pandemi ini di Fakultas Teknik Sipil dan Perencanaan Universitas Trisakti, khususnya Prodi Sarjana Teknik Sipil. Kami melaksanakan secara sistem hybrid, di mana luring untuk kebutuhan praktikum atau demonstrasi yang diperlukan untuk mendalami materi yang diberikan oleh dosen, ataupun daring dengan menggunakan Zoom, Google Meet,
Sedangkan untuk pengumpulan tugas, yaitu menggunakan Google Classroom dan juga aplikasi Classkick. Untuk dapat tercapainya capaian pembelajaran pada mata kuliah ini, mahasiswa akan diberikan studi kasus yang sesuai dengan kondisi lapangan. Studi kasus yang diharapkan pada mata kuliah ini dengan maksud adanya link and match dengan industri sebagaimana yang diharapkan dalam kurikulum Merdeka Belajar Kampus Merdeka, di mana mahasiswa tidak hanya mengetahui teknologi beton baik secara teori, tetapi juga update terkini yang dilaksanakan di dunia industri. Kemudian saya selalu mengajak mahasiswa untuk jangan sungkan-sungkan menyampaikan pendapatnya, aktif bertanya, untuk menyampaikan isu ataupun permasalahan dengan metode Student Centered Learning atau SCL. Komunikasi dua arah, misalnya bagaimana cara menghitung analisa ayakan dari agregat halus ataupun kasar. Selanjutnya nanti mahasiswa akan diberikan kesempatan mengerjakan terlebih dahulu secara mandiri. Selanjutnya, mahasiswa dapat berkomunikasi dengan saya sebagai dosen terkait solusi kasus yang diberikan. Kami juga menyediakan fasilitas WhatsApp, sarana diskusi di luar kelas yang bisa digunakan di luar jam perkuliahan, yaitu jika ada pertanyaan atau kasus yang mereka atau mahasiswa tidak bisa selesaikan selama jam perkuliahan. Maka, mahasiswa dapat bertanya di grup WhatsApp tersebut. Selanjutnya, saya juga menggunakan Google Classroom di mana sebagai media untuk pengumpulan tugas. Untuk mengetahui kemampuan masing-masing mahasiswa secara personal, saya menggunakan aplikasi Classkick. Aplikasi Classkick yaitu aplikasi yang digunakan untuk latihan soal atau soal yang diberikan oleh dosen secara mandiri yang dikerjakan secara online, di mana dosen dapat melihat kemampuan mahasiswa dalam menjawab soal dengan baik, dan itu dikerjakan secara real time. Untuk memahami materi perkuliahan lebih lanjut, akan diberikan demonstrasi pengujian agregat sebagai bahan dasar pembentuk beton yang terdapat dalam RPS pada pertemuan keempat. Metode terakhir yang saya gunakan adalah metode assessment, yaitu bagaimana saya menilai mahasiswa sebelum perkuliahan dimulai. Saya akan menjelaskan terlebih dahulu RPS mata kuliah teknologi bahan serta kontrak perkuliahan yang kita sepakati bersama antara pengajar dan mahasiswa. Di sana saya akan menyampaikan bagaimana cara saya menilai mahasiswa saya sehingga mahasiswa tahu lebih awal dan bisa menyiapkan strategi untuk bisa sukses dalam mata kuliah ini. Dan juga untuk mendapatkan nilai yang memuaskan sehingga ketercapaian perkuliahan sesuai dengan kurikulum Outcome Based Education atau OBE dapat tercapai. Adapun penilaian teknologi bahan yang terdiri dari 3 komponen yang terdiri dari masing-masing tugas 20%, UTS 40%, dan UAS adalah 40%. Masing-masing komponen tersebut didasarkan pada kemampuan mahasiswa dalam menyelesaikan tugas secara mandiri, kemampuan mahasiswa bekerja sama dalam tim, kemampuan mahasiswa melakukan eksperimental atau simulasi dengan prosedur yang tepat, kemampuan mahasiswa berani mengeluarkan pendapat, berpartisipasi dalam berdiskusi, kemampuan mahasiswa dalam kebenaran dalam analisis, ketepatan perhitungan, serta kemampuan mahasiswa dalam penggunaan tata bahasa yang baik. Hasil penilaian ini akan saya infokan secara transparan melalui Student Information System atau SIS. Jika mahasiswa mendapatkan nilai kurang baik, maka kita akan memberikan remedial sesuai dengan jadwal akademik yang ditentukan oleh Prodi Sarjana Teknik Sipil Universitas Trisakti. Berikut adalah saya akan memberikan cuplikan pengajaran saya pada mata kuliah teknologi bahan secara online dengan menggunakan Zoom Meeting dan juga secara luring untuk demonstrasi lebih lanjut pemahaman materi dalam pengujian analisa ayakan agregat yang bertujuan untuk menentukan pembagian butir ataupun gradasi agregat dengan menggunakan saringan. Mari kita saksikan video ini. Jadi kalau misalnya adik-adik, saya perkenalkan diri dulu ya, kan masih pertemuan pertama. Kalau langsung serius nanti pada takut ketemu Bu Lisa nanti, ya. Jadi di sini kelihatan layarnya? Kelihatan ya? Kelihatan dulu. Oke, teknologi beton, teknologi bahan. Nah, tadi aku udah jelasin material beton, ya. Ada yang udah pernah tahu, mungkin jelasin Ibu
Bu, kayaknya beton saya tahu deh, gitu. Ada nggak? Beton apa? Tika mau jelasin nggak, Tika? Atau kamu mau cara kamu sendiri? Ini kan bahasaku gimana? Kalau Tika gimana? Apa ya? Waktu itu sih aku sempat baca juga yang waktu pelajaran bahan bangunan, mungkin mirip-mirip ya Bu, tapi spesifiknya mungkin belum tahu sih Bu. Menurut kamu beton apa? Kayak batu bata. Kenapa? Kayak batu bata. Kayak batu bata. Berarti ada apa di situ di batu batanya? Ada pasir. Udah. Ada pasir. Terus, oke. Supaya dia merah dikasih apa? Bata merah itu. Atau ada juga bata yang putih ya? Bata merah mungkin dia bisa pakai tanah liat ya Bu? Ya, pinter. Oke. Nah, tadi Ibu bilang, kok ada semen? Kalau kalian nanti di minggu depan saya ajarin cara buat semen, itu karena ada pembuatan semen itu awalnya butuh kapur ya, tanah liat, dan gipsum ya. Nah, itu dibutuhkan untuk pembuatan semen. Problemnya adalah batu kapur. Tanah liat itu kan satu sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui ya. Yang lama-lama itu akan hilang gitu, nggak bisa digantikan. Nah, caranya gimana untuk menggantikan semen? Dipakai material yang lain yang ramah lingkungan yang berasal dari limbah gitu. Yang tadi saya bilang limbah dari pembakaran batu bara gitu ya, dari PLTU dan lain-lain itu adalah kita kenal fly ash atau abu terbang, atau bisa juga limbah dari hasil pengolahan biji nikel ya. Setelah kita perak nikel itu bisa buat gantikan semen. Nah, itu kan untuk bisa ada kata-kata bisa menggantikan semen itu kan harus ada riset. Ya, riset itu penelitian bertahun-tahun para peneliti di dunia, ya dari Indonesia, ya dari Prancis, ya dari Amerika, sehingga kita bisa bilang, oh material ini bisa gantiin semen sekian persen loh, gitu. Material ini bisa gantiin agregat sekian persen loh, gitu. Itu karena ada riset. Nah, riset itu butuh dana, butuh kerajinan, butuh ketekunan gitu ya, butuh uji coba berkali-kali. Nah, tadi yang dibilang Tika benar, beton itu harus ada pasir ya, atau istilah kami itu agregat halus. Terus butuh apa lagi menurut kalian? Pernah lihat tukang bangun rumah nggak? Pernah lihat nggak tukang ngaduk-ngaduk? Iya, pernah Bu. Pernah. Menurut King Armando yang mirip Atta Halilintar ya, biar aku hafal nih ya, King, namanya juga keren banget, King gitu ya. Itu nama asli kamu, King Armando? Iya Ibu. Keren banget. Artinya tuh dari balik namamu itu, orang tuamu tuh punya cita-cita kamu akan menjadi seorang raja teknik sipil, ahli menghitung. Ya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar adik-adik semuanya? Sehat? Sehat. Ini adalah hari Kamis ya. Kebetulan ini adalah mata kuliah teknologi bahan. Berjumpa lagi dengan saya, Ibu Lisa ya. Terima kasih atas kehadirannya pada siang hari ini di mata kuliah teknologi bahan. Oke, minggu lalu kita sudah sampai di materi substitusi semen ya, teknologi beton terbarukan. Oke, untuk review materi minggu lalu ya, kalian masih ingat nggak materi Ibu tentang material pengganti semen? Ada yang bisa mungkin menjelaskan? Adik-adik? Ada yang bisa menjelaskan? Wafik boleh? Atau Rabia tuh? Ada pertanyaan nggak mungkin? Bu, saya kurang tahu nih, bisa dijelaskan kembali nggak Bu? Gitu. Ya, boleh. Mungkin saya mau bertanya, jika material semen ini tidak ada, apa bisa digantikan dengan material lainnya? Oke, pertanyaan yang bagus ya. Minggu lalu memang saya hanya menjelaskan semen, fungsi semen gitu ya, dan produksi semen ya. Itu pasir kerikil, tapi who knows gitu ya, 30 tahun, 50 tahun yang akan datang mungkin kondisi kita akan sama seperti negara-negara Eropa lainnya gitu ya. Kan yang bagus. Kita kembali ke topik yang tadi. Saya izin. Nah. Oke.
Tadi, bagaimana caranya kita bisa tahu agregat itu ini ya, yang kita tulis ya, baik, kriterianya bergradasi baik. Nah, kalian lihat di sini ya, kalau agregatnya juga bentuknya uniform gitu ya, itu kadang-kadang mempengaruhi packing density-nya, kepadatan dari si betonnya sendiri. Oke? Nah, ini yang perlu kita perhatikan ya, sebaiknya seperti ini ya, ada gradasi yang bervariasi, sehingga nanti kita lihat slide selanjutnya itu akan mempengaruhi. Jadi artinya, Bu, kalau itu mungkin gara-gara kayak pasir juga ya, pernah nggak kalian ke gurun pasir gitu, ke mana, ke daerah Emirat gitu, pernah nggak kalian? Pernah, saya kayaknya pernah dengar kenapa kita nggak boleh pakai pasir, yang kan di Dubai itu kan mereka impor ya dari Indonesia dan beberapa negara ya, untuk bikin dia pulau yang kayak, kalian masih ingat kan yang seperti palung ya, palung gitu ya. Kenapa dia nggak pakai pasir dia yang gurun coba? Kira-kira ya, bentuknya kalau kalian perhatikan, kalau kalian lihat mikroskopiknya itu dia bulat-bulat ya, itu dia tidak bisa. Jadi kalau yang bagus ya, Indonesia itu emang kalian bersyukur punya negara yang luar biasa ya, semua ada di sini gitu. Nah, mereka sampai impor, dan hati-hati loh ketika ada penambangan ilegal itu menghilangkan banyak pulau ya, beberapa pulau di Indonesia hilang karena penambangan ilegal pasir ya, itu perlu kita perhatikan. Nah, kalau misalnya ada, saya pernah ketemu ya, ada salah satu mahasiswa magister, hanya dia itu dapat proyek Kalimantan, ternyata harga proyeknya itu tidak sesuai dengan tender karena dia lupa satu, waktu dia menghitung nilai proyek untuk agregat kasa, speed dan pasir, dia hitungnya kondisi mungkin sekitarnya tersedia ya, kayak Jakarta, Bandung kan gampang ya nyarinya. Nah, kalau di sana kan kita harus mikir transportasi, kita pakai si pasir sama agregat kasa, kamu ngambil dari mana? Kalau 5 jam atau 10 jam dari tempatmu, harganya jadi berapa? Ya, udah belajar MK kan? Itu mempengaruhi harga dari material dasar kita. Jadi kalau kamu nanti membangun ya, nanti kan kalian semester 2, 3, nanti 8 lulus, perhatikan waktu kita lihat untuk pasir dan kerikil itu kalian ambil ya daerah yang ada lokasi setempat. Oke? Nah, ini yang kita perhatikan. Jadi harga beton itu harus ekonomis ya. Lihat dari bahan dasarnya dari mana ya, bagaimana kinerjanya. Oke? Kualitasnya, ketersediaannya, apakah jauh dari tempat proyek apa tidak, harganya, ya, gitu. Nah, yang perlu diperhatikan itu untuk kualitas ya, bahan agregat, kebersihan. Ada yang tahu berapa persen kadar lumpur yang bisa, ya, maksimum yang bisa dipakai bahwa si pasir itu layak saya pakai untuk material pencampur beton? Ada yang tahu nggak? Eriska, Hana tahu nggak Hana? Kira-kira berapa persen sih Hana? Ada yang tahu nggak? Iya, berapa? 5%. 5% bagus ya. Anda layak dapat bintang ya. Artinya kenapa? Jadi kalau misalnya kamu, Bu, berarti juga kita harus memperhatikan kebersihan agregat ya, Bu. Ya. Iya. Kenapa harus kita perhatikan? Katakan kamu kalau mulai terlalu besar, itu mungkin nggak terlihat untuk sekarang ya. Tapi nanti kondisi beton jangka panjang itu akan mempengaruhi durabilitasnya. Ya, mungkin nanti 10 tahun, 15 tahun yang akan datang. Ya, itu makanya kita harus memperhatikannya. Kemudian, nah ini yang menarik nih. Saya hari ini bawa sampel. Yeah. Ada Ayaka ini menarik nih ya. Kalau siang-siang kan kita ngantuk ya. Nah, Bu Lisa kasih mainan nih ya. Nah, jadi kalian lihat ya gambaran di slide ya. Jadi kita itu akan belajar hari ini main-main ya, main-main tapi serius ya. Di sini kita akan memperagakan ya. Tadi kan sudah dibahas.
Oke, sekarang kita sampai ya pada saat akhir ya. Dari tadi kan Ibu sudah kasih ceramah, terus tadi kita sudah interaksi, kemudian yang terakhir adalah assessment. Ini menarik nih. Buat apa? Supaya Ibu tahu apakah tadi materi yang disampaikan bisa kalian pahami. Oke? Nah, tadi kan seperti yang tadi saya sampaikan ya. Ini ada pasir ya. Tadi ini sudah saya ambil dari lab ya, dan ini sudah train over. Jadi kalau nanti kalian pengujian pasir itu harus ditaruh diletakkan di oven selama 24 jam dengan suhu 110 derajat Celcius plus minus 5. Tapi timbangannya katakan nanti ya, bagaimana untuk dapat gradasi agregatnya? Jadi kalau kalian lihat di sini ya. Nah, berdasarkan peraturan SNI ya, C136/2012 untuk pasir ini, kalau kalian lihat di bawah ada pennya untuk nanti ya si abis ayatan tadi kan ada gambar, kalian lihat. Jadi si ukuran ayatannya ini kita atur ya, jangan sampai kebalik. Jadi mahasiswa tahun lalu itu mungkin nggak serius ya ngeliatnya, dari yang paling kecil ditaruh paling atas ya, pokoknya campur. Harusnya kan ukuran yang paling besar dulu ya, atas ya, sampai kalau menurut kalian ini sesuai dengan peraturan ya, coba kita lihat. Nah, untuk gradasi agregat halus ya, ukuran saringannya ya DSIM 4,76 itu equal dengan nomor 4, kemudian 2,36 itu nomor 8. Jadi kalau kalian mau lihat nih ya, jangan sampai kebolak ya. Coba ambil dilihat ya. Oke, ini bisa nih. Ini pennya nanti. Ini ada, di sini ada nomornya. Coba dilihat di sini. Ya, ini ada nomor 50 ya. Ya, ini ukuran iya. Dan ini 0,149 dengan nomor 100 ya. Nah, juga. Kalian kan belum lihat, bisa dikasih lihat temennya yang di belakang ya. Nah, oke. Nah, setelah nanti kalian urutkan tadi ya, boleh kirim tadi udah ya, kembalikan ke Ibu. Nanti kita atur dari ukuran nomor 4, 8, 16 ya, 30, 50 dan 100 ya, sampai pen. Nanti kalian coba jangan sampai kembali. 30 ini 4 ya. Ini 100. Oke. Simpan di bawah ya. Oke, ini ada tadi ya, kita tuker. Ini 1630. Ini 4 dan 8. Nah, sekarang siapa yang mau memperagakan? Karena kan kita nggak pakai segel. Nanti kalau dilihat itu ada, jadi kalian masukkan hasilnya ya. Ya. Nanti ya. Jangan terlalu banyak ya. Oke. Nah, ada yang mau bantu Ibu? Wah, silakan Was atau Wahyu. Ya, tutupnya tadi mana? Ini. Ya. Boleh. Harusnya ya, jangan gede-gede ya. Angka bayangkan saja. Yang penting kan saya bawa ilustrasinya ya, karena kita. Nah, ini tadi nih, kayak gini. Nah, ini. Wow. Nah, kalau yang mesin itu butuh 10 menit. Ya, ini kalian bayangkan aja ini mesin ya, pakai luar biasa dengan kecepatan mesin. Nah, ini 10 menit ya, anggap udah selesai ya mesinnya. Nanti kalian timbang, ya, kalian pakai timbang digital. Terima kasih ya, adik-adik ya. Nah, hati-hati juga ini biasanya kalau pakai mesin, dan penutupnya tuh ditutup. Jadi benar-benar tidak boleh ada material yang keluar. Supaya yang kalian timbang, yang kalian ambil 1000 gram itu atau 500 sama yang nanti kita mau hitung ya, jangan sampai ada yang tertinggal atau hilang. Nah, nanti kalian timbang ini ya, misalnya yang tertahan ya, sekali lagi nanti kita masuk studi kasus ya. Nah, ini bisa juga ya, saya katakan ini ya, ini kan namanya material tertahan ya. Kalau yang lewat di
kali minggu pengujian. Ya. Nah sekarang kita masuk studi kasus, saya kasih soal. Silahkan kita buat per kelompok. Ya tadi kan Ibu udah bertanya mandiri ya. Sekarang kita buat per kelompok, nanti ada perwakilan yang menjawab kasus ini ya. Oke. Kasus yang diberikan hari ini adalah ya tadi kan kita sudah melakukan pengujian ya, pura-puranya kita lagi di lab gitu. Nah, Ibu sudah menguji material pasir ini, sudah dapat material tertahannya. Nah, PR-nya sekarang adalah kalian menghitung find modulusnya ya, dan termasuk gradasi. Jadi ini soalnya ya. Jadi tadi ada ukurannya ya 4,75, 2,4 ukuran lubang saringannya ya, sampai pen ya. Nah sekarang ini ada 3 percobaan ya dari pasir yang tertahan ya, karena ini kerja kelompok ya. Nanti mungkin ada 1-2 orang yang saya minta ke depan untuk menjawab studi kasus ini ya. Ada 3 percobaan dan silakan ditentukan gradasi atau grafik gradasi pasir yang berdasarkan studi kasus ini. Silakan, Anda punya waktu sekitar 20 menit ya untuk bisa menjawab soal ini. Silakan berdiskusi berkelompok. Ya. Ini ceritanya udah. Oke, adik-adik, udah 20 menit ya. Sekarang Ibu mau lihat karena ini kerja kelompok ya. Kalau nanti yang personal kan nanti kalian bisa aktif ke GCR ya. Kita ada hybrid. Nah, dari kelompok ini mungkin saya kelompok 1 dulu ya, karena ini kan kita membatasi grup. Kelompok 1. Kelompok 1 boleh siapa yang mewakili? Oke, Gilang. Coba Gilang coba jawab ya pertanyaan yang kasus yang Ibu berikan. Ya. Ya, boleh. Silakan Gilang. Oh, sorry. Ini kayaknya bisa nggak? Nanti yang lain boleh menanggapi ya. Nanti saya akan koreksi di akhir mata kuliah ini jawabannya. Sama pen ya terakhir ya. Gradasi dulu. Ya, bisa ditarik nggak grafiknya? Oke. Ya, sepakat semuanya? Oke, berarti artinya kalian udah paham semua ya? Ada pertanyaan mungkin? Ya, terima kasih Cynthia. Kalau misalnya kalian ada pertanyaan terkait mata kuliah ini, silakan hubungi di WhatsApp grup kita, atau kalian bisa juga menggunakan Google Classroom. Situ ada chat, ada pertanyaan ya, atau nanti di pertemuan selanjutnya. Oke? Baik, terima kasih atas kehadirannya. Cukup untuk mata kuliah kita hari ini. Saya selalu untuk kalian ya, tetap prokes. Terima kasih sudah hadir untuk perkuliahan minggu keempat hari ini. Terima kasih, saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itu tadi cuplikan bagaimana cara saya mengajar kepada mahasiswa, baik melalui media online Zoom ataupun offline. Semoga video ini bermanfaat untuk kita semua dan sampai jumpa.